Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ia telah memberikan rahmatnya, nikmatnya, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga saya bisa menyampaikan pidato yang singkat ini. Selawat beserta salam tidak lupa-lupanya kita sampaikan kepada penghulu alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa umatnya dari alam kejahilan hingga ke alam yang berilmu pengetahuan. Baiklah, tidak mempanjang mukadimah, saya akan masuk ke judul, yaitu kisah sahabat Nabi, yaitu Abu Dujannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sahabat dekat dengan beliau dengan budi pekerti yang luhur. Banyak dari sahabat beliau yang memiliki kisah yang diriwayatkan dan diturunkan hingga masa kini. Salah satunya Abu Dujannah. Nama salah satu sahabat yang memiliki kisah luar biasa adalah Abu Dujannah. Abu Dujannah sendiri terkenal sebagai seorang yang pemberani di medan perang dan selalu menjaga keluarganya dari sesuatu yang haram. Kisah Abu Dujannah pada zaman kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Dujannah. Ia seorang sahabat yang ketika selesai salat selalu langsung pulang dengan tidak membaca doa. Ia pun tidak menunggu agar Rasulullah selesai membaca doa beliau terlebih dahulu. Perilaku Abu Dujannah ini pun kemudian dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga suatu saat beliau bertanya ke Abu Dujannah, "Apa yang menyebabkan engkau berperilaku demikian, wahai Abu Dujannah?" Abu Dujannah selanjutnya menjawab, "Ini karena ada pohon kurma yang menjuntai di perkaranganku. Pohon itu bukan milikku, jadi aku buru-buru membersihkannya dan kurma itu aku serahkan kepada pemilik yaitu tetanggaku. Aku melakukannya tanpa sedikit pun diberi pengharapan imbalan. Hal ini aku lakukan juga agar anak-anakku tidak memakan kurma tersebut, karena kurma itu tidak halal